Baik, hari ini kita akan melihat bersama-sama mengenai Abraham dan struktur kitab Kejadian. Abraham dan struktur kitab Kejadian. Kalau kita lihat mengenai kitab Kejadian, em, itu merupakan suatu apa ya? Kitab yang paling tebal kita yang kita dari antara semua bagian dalam Alkitab, kitab Kejadian itu paling tebal biasanya, gitu ya. Kayak paling sering dibaca itu. Kenapa? Karena ketika kita mulai baca, mulai dari kitab Kejadian sampai di tengah-tengah, terus kita lupa, terhenti untuk waktu yang lama, kita balik lagi ke kitab Kejadian. Sering seperti itu. Akhirnya kitab Kejadian paling sering kita baca gitu ya. Nah, kita coba lihat bersama-sama mengenai Abraham dan struktur di kitab Kejadian. Kitab Kejadian banyak membahas tentang Abraham. Bahkan sosok iman, sosok bapa iman dikenal, kita mengenal Abraham, dan Allah itu dikenal sebagai Allah Abraham. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi dimulai dari Abraham, sehingga Abraham ini perlu untuk dipelajari, perlu untuk diperhatikan mengenai sosok Bapak Abraham. Secara khususnya kalau kita lihat kitab Kejadian itu mencatat dari 175 tahun kehidupan Abraham, 100 tahun sejarah Abraham itu dicatat. Apa yang terjadi kepadanya. Jadi 100 tahun. Di Kejadian 12 ayat 4, jadi catatan detailnya itu mulai dicatat bagaimana Abraham itu sampai dia berangkat dari Haran dan tiba di Kanaan. Waktu itu Alkitab mencatat umurnya. Kejadian 12 ayat 4 dikatakan bagian B, Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kejadian 25 ayat 7 sampai 8 dikatakan Abraham mencapai umur 175 tahun lalu ia meninggal. Jadi selama 100 tahun Abraham, bagaimana kehidupannya, bagaimana Allah bekerja, bagaimana ketaatannya, bagaimana imannya, semuanya dicatat sejak dia umur 75 sampai 175. Nah, buku sejarah perebusan seri yang ke-10, kita belum punya bukunya, tetapi seri yang ke-10 ini berfokus pada 100 tahun kehidupan Abraham. 100 tahun kehidupan Abraham. Nanti kita akan bahas 4 sudut pandang yang dibahas oleh pendeta senior, pendeta Abraham Park. 100 tahun ini dilihat dari 4 sudut pandang. Yang pertama, dibahas dalam 100 tahun ini Abraham pergi ke 10 tempat. Ke 10 tempat. Kemudian ada 7 perjanjian yang didirikan dengan Abraham. Bagi ini yang pernah mengikuti pendeta David Won, pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia, pernah membahas mengenai ini, 7 perjanjian dengan Abraham dengan detail gitu ya. Nah, kemudian ada 10 anugerah yang diberikan kepada Abraham. Lalu ada 10 perintah yang mulia, yang agung yang diberikan bagi Abraham untuk dilakukan. Nah, kenapa Abraham ini penting? Pendeta Abraham Park di dalam bukunya dia katakan begini, orang yang tidak tahu tentang Abraham ini orang yang tidak tahu bahkan paling awal dari Alkitab Perjanjian Baru. Sekali lagi, orang yang tidak tahu tentang Abraham, tidak kenal Abraham, ini adalah orang yang tidak tahu bahkan hal yang paling awal dari Alkitab Perjanjian Baru. Orang yang tidak tahu tentang Abraham dan hendak menerima berkat adalah orang bodoh yang bahkan tidak mengetahui prinsip berkat dari Allah. Nah, ini sangat keras dan tegas sebenarnya. Jadi Abraham, semua orang tahu mengenai Abraham, tetapi apakah mereka benar-benar kenal tentang Abraham? Prinsip berkat itu seperti apa? Nah, tapi tidak mengenal Abraham, ingin meminta berkat dari Allah. Jadi kita bisa lihat bagaimana pentingnya Abraham. Pentingnya Abraham. Kenapa dikatakan demikian?
Di Perjanjian Lama, yang nama yang pertama kali muncul itu adalah Adam. Adam. Oke. Tetapi di Perjanjian Baru bukan Adam yang muncul pertama kali, melainkan Abraham. Abraham. Ya. Nama Abraham. Tokoh dari Perjanjian Lama yang muncul pertama, yang dibahas adalah Abraham. Jadi Abraham merupakan seseorang yang menembus Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, zaman Yesus sampai Yesus datang kembali. Nanti kita bisa melihat kenapa dikatakan seperti itu. Pada akhirnya ketika kita menyadari Abraham, kita akan menyadari kehendak sejarah penebusan itu apa. Segala sesuatu tentang sejarah penebusan kita bisa memahaminya dengan menyadari Abraham. Makanya Alkitab merupakan dicatat sebagai contoh bagi kita yang hidup di akhir zaman. Jadi sebagai pendahuluan untuk mempelajari Abraham, kita perlu melihat struktur kitab Kejadian. Struktur kitab Kejadian. Karena kita ingin mengenal Abraham kan? Jadi kita lihat pendahuluannya tentang struktur kitab Kejadian. Nah, ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau kita lihat mengenai kitab Kejadian, ya, kitab Kejadian bisa dibagi dalam dua bagian. Bagian yang pertama itu Kejadian pasal 1 sampai 11, bagian kedua dari pasal 12 sampai 50. Jadi bagian pertama itu dari Kejadian pasal 1 sampai 11, bagian kedua dari 12 sampai 50. Nah, kita lihat bagian yang pertama. Bagian pertama itu bicara tentang sejarah asal mula. Sejarah asal mula. Ada sejarah kurang lebih 2023 tahun. Dapat dari mana angka ini? Hitung sendiri. Ya, nanti kalau ada waktu kita bisa hitung. Tetapi jadi sekitar 2023 tahun. Sejak penciptaan Adam sampai Abraham dipanggil dari Haran ke Kanaan. Saat dia berumur 75 tahun. Jadi ini dari 4114 SM sampai 2091 sebelum Masehi. Kalau kita lihat di dalam bagian pertama ini terdapat dua dosa besar. Ya, dua dosa besar yang dilakukan oleh manusia yang ditampakkan dengan sangat menyolok. Yang pertama itu tentang dosa Adam yang tidak menjaga perjanjian perbuatan. Jadi dia Allah mendirikan perjanjian dengan Adam. Jika engkau peliharalah dan jagalah taman ini, gitu ya. Harus jaga katanya taman Eden itu. Kemudian apa? Ada perintah mengenai pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan engkau memakannya. Ketika engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah di hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Adam tidak taat. Gitu ya. Adam tidak taat. Dia tidak bisa menjaga perjanjian tindakan atau perjanjian perbuatan ini. Kemudian ada juga mengenai dosa pembangunan Menara Babel. Dosa pembangunan Menara Babel. Ya, bisa juga ya, kita bisa teringat tentang penghukuman Allah atas dunia melalui air bah. Ya, tapi yang sangat nyata itu kalau kita lihat kejadian yang bisa dilihat bahwa ada siklus yang terjadi, ya, siklus penciptaan, kejatuhan, kemudian penghakiman. Gitu ya. Penciptaan, kejatuhan, dan penghakiman. Adam, manusia itu pernah diciptakan tetapi dia jatuh dalam dosa. Dan dia menerima penghakiman. Menerima penghakiman. Puncak dosa itu ada di mana? Puncak dosa Adam itu ada di mana? Ada di zaman air bah. Air bah ini merupakan penghakiman. Nah, pada akhirnya Allah memulai baru. Kita bisa ya memahaminya dari sudut pandang, oh Allah menciptakan baru, ingin memulai pekerjaan yang baru. Lewat siapa? Nuh dan keluarganya. Akan tetapi lewat keturunan Ham, mereka melakukan dosa pembangunan Menara Babel.
ya, dosa dosa pembangunan Menara Babel. Tapi meskipun dosa itu terjadi, Allah tidak mundur, tidak patah semangat. Allah hendak memulihkan, laksanakan pekerjaan pemulihan. Kadang kita ketika mengalami, kita sebentar semangat-semangatnya melakukan sesuatu hal, suatu pekerjaan yang ingin kita jalankan, suatu target, ada tujuan yang ingin kita capai, tetapi kita ada mengalami kegagalan. Mengalami kegagalan, baik itu kita yang karena diri kita ataupun karena faktor luar. Mungkin hal itu ketika kita alami tidak berjalan sesuai yang kita rencanakan, yang kita menjadi lemas, kita menjadi hilang semangat, hilang harapan. Tapi mari kita melihat kepada Tuhan. Tuhan tidak menyerah. Dia tidak menyerah atas manusia. Mazmur 42 ayat 6 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi mari kita bersandar kepada Allah. Mungkin kita jatuh, kita tersandung, atau kita melihat kegelapan, kita lakukan dosa, atau apapun yang menusuk hati kita dan membuat hati kita gelap, pikiran kita gelap. Jangan khawatir, datanglah kepada Tuhan. Datang ke gereja, terima firman Tuhan. Jadi Pendeta Yunduhi, Gembala Sidang GPBSI, pernah membahas di dalam Tanya Jawab Alkitab setiap hari Selasa malam, jam 7 malam, di YouTube GPBSI. Dia mengatakan begini, bahwa meskipun kita itu semakin seseorang itu merasa berdosa, dia dalam kegelapan, semakin dia harus mendekat kepada Allah. Sekali lagi, semakin seseorang itu ada dalam kegelapan, semakin dia harus mendekat kepada Allah, berharap dan mencari terang. Itu sebabnya ketika Adam jatuh dosa, dia ingin melarikan diri, dia bersembunyi dari Allah. Tetapi apakah Allah bilang, ya sudahlah, memang kurang ajar itu orang itu, nggak tahu diri, nggak tahu diuntung, gitu ya. Udah dikasih kesempatan, udah dibebasin semuanya, masih lakukan dosa dan kejahatan. Wah, tidak tahu terima kasih, tidak tahu bersyukur itu orang. Udah pergi aja dia, kita buat yang baru aja. Allah tidak lakukan seperti itu kan? Tidak. Allah mencarinya. Adam, di manakah engkau? Makanya firman Tuhan ini, Adam, di manakah engkau? Adam di dalam bahasa Ibrani ini memiliki arti manusia. Jadi Allah sementara bertanya, manusia, di manakah engkau? Mari kita semua manusia kan? Kita posisikan diri kita sebagai manusia, sebagai target pertanyaan Tuhan itu. Manusia, di manakah engkau? Nah, mari kita senantiasa dekat. Ya. Jadi Allah tidak menyerah, tidak menyerah. Di bagian pertama ini di kitab Kejadian, dari Kejadian pasal 1 sampai 11, ada dosa, ada siklus dosa yang siklus penciptaan, kejatuhan, penghakiman ini terjadi. Ada dosa besar yang terjadi, tetapi Allah tidak menyerah. Ya. Allah hendak mencari satu orang untuk dipakai sebagai alat, ya, sebagai alat untuk melaksanakan pemulihan. Sekali lagi, Allah mencari satu orang untuk melaksanakan pekerjaan pemulihan. Pemulihan. Makanya di akhir Kejadian pasal 11, muncullah satu tokoh yang akan banyak dibahas di bagian yang kedua. Dia adalah Abraham. Oke. Bagian kedua, Kejadian pasal 12 sampai 50. Ini bicara mengenai sejarah bapa leluhur. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Jadi sampai Yusuf. Dimulai di tahun 2091 sampai 1806 sebelum Masehi. Sejak Abraham usianya 75 tahun sampai Yusuf mati di umur 110 tahun.
Jadi di bagian kedua ini, ada jarak sekitar ya, ada jarak sekitar 285 tahun. 285 tahun. Kalau kita lihat bagian pertama dan bagian kedua, bagian pertama itu 2023 tahun. Tapi cuma 11 pasal. Betul ya? Bagian yang kedua hanya 285 tahun, tetapi pasalnya ada banyak. Itu sebabnya ketika bicara Kejadian pasal 1 sampai 11, Allah seperti skip. Jadi dia bukan skip, dia jalannya cepat sekali. Cepat sekali gitu ya. Cepat sekali. Misalnya daftar hadir gitu. Daftar hadir. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahal, Yared, Henok, Metusala, Lamek, Nuh. Berhenti sebentar. Setelah itu Sem, Ham, Sem, Arpaksat, Sela, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Tera, Abraham. Nah, setelah Abraham berhenti. Jadi waktu Allah itu berhenti dan memperhatikan Abraham. Jadi bisa bayangin kalau misalnya kita lagi belanja gitu ya, lagi lihat baju gitu. Ibu pernah lihat baju gitu ya. Kita semua pernah lihat baju. Lihat ada banyak baju kan, banyak sekali. Cuma lihat ski. Ya yang penting cuma puasin mata aja. Tiba-tiba, ada baju ini. Wah, kita mulai lihat. Pakai ini perlu dicoba ini. Langsung lihat jahitannya, lihat modelnya. Wah ini bagus nih kayak ini cocok ini. Gitu ya. Nah, sama seperti itu. Allah itu cepat sekali gitu ya. 2023 tahun itu jalannya cepat sekali. Allah berhenti di Abraham. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Nah, kalau kita perhatikan mengenai bagian yang kedua ini, seringkali kita kita membacanya itu secara kronologis apa adanya yang ditulis. Contoh gini, ketika kita baca mengenai Abraham, kemudian Abraham dapat anak Ishak kemudian menikah, betul ya, menikah. Setelah itu Abraham mati, betul ya, Abraham mati. Setelah Abraham mati baru dibahas tentang Ishak, benar ya, dibahas tentang Ishak dan dibahas bahwa Ishak ini dapat anak kembar, ya, Esau dan Yakub. Nah, kalau kita lihat karena bentuk pencatatannya seperti itu, seolah-olah Abraham tidak bertemu dengan cucunya. Itu sebabnya Pendeta Abraham Park di dalam buku yang kedua mencatat dengan detail bagaimana perhitungannya bahwa Abraham dan cucunya Yakub yang melanjutkan perjanjian Tuhan itu masih hidup semasa selama 15 tahun. Ini merupakan penyingkapan pertama di sepanjang sejarah dunia, bahkan orang Israel pun nggak tahu. Luar biasa. Pentingnya buat kita tahu apa? Nah, ini adalah mengenai pewarisan iman. Pewarisan iman. Abraham, Ishak, Yakub. 3 generasi, 15 tahun hidup di kemah yang sama, di dalam kemah yang sama dan mewariskan iman. Ini nanti bisa dilihat, referensinya di Ibrani 11 ayat yang ke-9. Ibrani 11 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Abraham dan ia tinggal di tanah itu. Ia di sini Abraham. Dan ia tinggal di tanah itu bersama-sama dengan Ishak dan Yakub yang adalah ahli waris janji yang satu itu. Janji tentang apa sih? Abraham terima janji apa? Kalau kita lihat Abraham menerima janji bahwa keturunan perempuan Mesias akan datang melalui dia. Pada akhirnya ini dibikin detail lagi, gitu ya. Perjanjian Tuhan itu akan digenapi lewat dia. Kemudian kalau kita lihat Ishak dan Yusuf pun masih bertemu, hidup semasa. Tetapi mereka ketemu langsung itu hanya 1 tahun. Ini pun dibahas dalam buku kedua, seri sejarah penebusan. Akan baik kalau misalnya kita baca mengenai hal itu.
Ya. Lebih lagi, Yakub dan Yusuf hidup semasa 57 tahun. Ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa di bagian kedua ini berfokus kepada bapak-bapak leluhur, Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. 4 generasi ini mewariskan iman. Hari ini kita sedang hidup dengan orang tua kita, mungkin kakek kita. Kita juga sedang hidup dengan, jadi kakek kita, papa kita, dan anak kita. 4 generasi setidaknya kan? Apakah kita sudah mewariskan iman? Nah, ini perlu. Makanya sekolah minggu itu sangat-sangat penting. Supaya anak-anak kita bisa terbiasa menerima warisan iman. Nanti di rumah dilatih, ya, bacakan Alkitab, ceritakan firman Tuhan, ajarkan berdoa, puji-pujian. Seperti ini, ya. Sangat-sangat baik, sangat baik. Karena seperti itulah bapak-bapak leluhur hidup. Mereka mendengar cerita tentang bagaimana pekerjaan Tuhan akan dilaksanakan. Bagi mereka yang memperhatikan, mereka yang dicatat, mereka yang menjadi fokus Tuhan. Sama seperti itu, bagi kita hari ini ketika kita memperhatikan firman, Allah akan memperhatikan kita. Haleluya, ya haleluya. Jadi bagian pertama kitab Kejadian itu diakhiri Abraham, ya, saat Abraham, ya, diakhiri dengan Abraham, ya, Abraham sebelum meninggalkan Haran. Sebelum meninggalkan Haran. Bagian yang kedua di kitab Kejadian itu mulai apa? Abraham menerima panggilan. Makanya Kejadian 12, ini Kejadian 12 ayat 1. Abraham menerima panggilan Tuhan di Haran. Oke? Ya, kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat. Ini yang terakhir Kejadian 11 ayatnya, bagian pertama itu yang terakhir Kejadian 11 ayat 31 sampai 32. 31 sampai 32. Bicara tentang Abraham itu tiba di Haran, menetap di sana. Kejadian pasal 12 ayat 1. Bagian kedua Alkitab memulai dengan Abraham terima panggilan dari Tuhan dan dia pergi. Dia pergi. Itu sebabnya lewat fakta ini kita bisa memperhatikan bahwa ternyata Alkitab ditulis dengan tujuan. Benar ya? Alkitab ditulis dengan tujuan. Lewat struktur kitab Kejadian kita bisa melihat bahwa fokus kitab Kejadian ada pada Abraham. Ada pada Abraham. Ya. Ini luar biasa. Maka kita pun perlu memperhatikan Abraham. Perlu memperhatikan Abraham. Di buku yang lain atau hal yang lain kita bisa lihat di kitab Kejadian itu muncul 10 silsilah. 10 silsilah atau 10 toldot. 10 toldot. Nah, kita bisa lihat ini di seri pertama sejarah perebusan, yaitu silsilah di kitab Kejadian. Ada 10 silsilah. Ya, 10 silsilah. Silsilah 1 sampai 5 ada di bagian kalau kita lihat ya 1 sampai 5 itu ada di bagian pertama. Ya, ada di bagian pertama. Kemudian ada silsilah yang ke-6, toldot yang ke-6 ini menjadi apa ya? Seperti transisi. Nah, ini silsilah yang merupakan transisi untuk memperkenalkan Abraham. Memperkenalkan Abraham. Bagaimana Abraham dimulai. Setelah itu dilanjutkan di bagian yang kedua dari silsilah ke-7 sampai ke-10. Sehingga silsilah yang ke-6 ini ada di tengah-tengah. Ini bicara tentang silsilah Terah, tetapi di sini sebenarnya lebih diperkenalkan tentang Abraham. Oke. Nah, jadi ini memberitahukan kita apa? Memberitahukan kita bahwa Abraham adalah tokoh inti dari 10 toldot, 10 silsilah yang muncul di kitab Kejadian. Di kitab Kejadian. Nah, secara khusus kita lihat. Kita mulai lihat ke bagian yang kedua karena bahas tentang Abraham kan.
bagian yang kedua di dalam kitab Kejadian, mulai dari pasal 12 sampai 50. Pasal 12 ini Allah hendak melaksanakan pekerjaan penyelamatan lewat Abraham. Benar ya, lewat Abraham. Tetapi bagaimana cara Allah melakukan pekerjaan penyelamatan melalui Abraham? Caranya adalah Allah merencanakan untuk mendirikan suatu bangsa, bekerja melalui sebuah bangsa untuk menyelamatkan satu dunia. Sekali lagi, Allah merencanakan menyelamatkan dunia, merencanakan penyelamatan dunia lewat satu bangsa yang dikenal sebagai umat Tuhan. Tetapi untuk mendirikan satu bangsa ini, Allah perlu satu orang. Siapa dia? Abraham. Perlu mulai dari satu orang dulu. Lewat dia, lewat Abraham, kemudian keturunan, lewat iman Abraham, maka keturunan-keturunan orang beriman pun mulai muncul. Pada akhirnya kerajaan Allah itu terwujud. Akan terwujud. Untuk suatu bangsa perlu tiga hal. Tanah, rakyat, dan kedaulatan. Ada tanahnya, nggak ada orang di situ. Itu bukan negara, bukan bangsa. Ada tanah, ada rakyat, tetapi kedaulatan, hukum tidak ada. Itu bukan suatu bangsa. Kacau yang ada. Maka perlu tiga hal ini. Tanah, rakyat, dan kedaulatan. Nah, melalui Abraham, Allah mulai mempersiapkan rakyat. Ini, rakyat. Kemudian Allah mulai merencanakan tanahnya. Tanahnya di mana? Di Kanaan. Jadi Kanaan itu adalah tanah yang direncanakan oleh Tuhan. Bukan tiba-tiba ya sudah di Kanaan aja lah. Enggak. Tetapi ini direncanakan. Yehezkiel 20 ayat 6 dikatakan. Yehezkiel 20 ayat 6. Pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya. Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tanah yang permai di antara semua negeri. Jadi Allah yang memilih tanah Israel, tanah Kanaan bagi umat Israel. Nah, makanya Allah memulai dengan Abraham. Ketika Adam jatuh dosa, Allah tidak membiarkannya, tetapi Allah menjanjikan keturunan perempuan. Kejadian 3 ayat 15. Kemudian Allah memilih satu orang untuk membuka gerbang pertama untuk kedatangan keturunan perempuan itu. Dia adalah Abraham. Jadi kunci pertamanya adalah Abraham. Makanya di Matius 1 ayat 1 dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi Abraham merupakan kunci pertama. Abraham. Ya. Sejarah penebusan seri ke-10 ada subtemanya, ya. Subtemanya atau tema kecilnya itu adalah berkat alam semesta yang diberikan pada Abraham dan penggenapan sejarah penebusan lewat ketaatan Abraham. Kalau kita lihat di sini, ada berkat alam semesta yang diberikan kepada Abraham. Artinya apa? Berkat Abraham ini, yang Abraham terima ini jauh melewati segala kesuksesan, kemajuan, keberhasilan manusia manapun. Berkat kekayaan suatu bangsa, banyak bangsa sekalipun tidak bisa melampaui berkat Abraham. Kenapa? Berkat yang diterima Abraham adalah berkat yang bahkan memiliki seluruh alam semesta. Haleluya. Alam semesta loh. Bukannya berkat satu bidang tanah bisa bangun rumah. Bukan 1 hektar. Bukan satu bangsa. Tetapi alam semesta. Ini luar biasa. Luar biasa. Berkat yang luar biasa. Tidak bisa terbayangkan. Berkat ini pun akan menjadi milik siapa? Benar ya? Akan menjadi milik siapa? Tuhan ingin anugerahkan berkat ini kepada siapa? Galatia 3 ayat yang ke-9.
Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Haleluya. Ketika kita percaya Yesus Kristus, maka kita menerima berkat yang sama. Ketika kita ada iman, hidup dari iman, maka kita akan diberkati bersama-sama dengan Abraham yang memiliki iman itu. Jadi, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua bisa menerima berkat alam semesta yang telah disiapkan melalui Abraham. Ketika kita mengenal Abraham, ketika kita hidup dalam iman dan ketaatan Abraham, percayalah, kita semua adalah keturunan Abraham yang layak menerima berkat alam semesta. Haleluya. Amin.